Pak Ketua, bisakah masuk di APBD mana itu Pak? Punishment bagi para, mohon maaf ya, kalau memang itu ASN maka tentu ada aturan tentang ASN yang harus diberlakukan ya. Cukup ya. Presiden secara langsung pada saat Rakornas Kepala Daerah bersama Forkopimda pada tanggal 17 Januari 2023 di Sentul, Bogor, maka sangat jelas bahwa investasi di daerah ya, harus dipermudah, tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Apalagi sekarang kita mengenal yang namanya One Single Submission atau OSS, perizinan secara online. Dan untuk Kota Kendari, kami memberikan garansi bahwa proses pengurusan perizinan itu dilakukan secara online berdasarkan SOP atau prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sudah kita siapkan mall pelayanan publik untuk pengurusan perizinan. Silakan para investor, pengusaha, masyarakat yang akan melakukan atau mengurus perizinannya, silakan dilakukan pengurusan sendiri, tidak perlu menggunakan pihak-pihak lain atau jasa-jasa broker yang ada selama ini. Saya pikir itu penegasan kami. Pemerintah kota akan mempermudah ya pelaksanaan pemberian perizinan, tentu sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku. Ya, kalau ada temuan Pak seperti apa? Kebijakan, ya, kebijakan di peta kita kepada investasi, ya, termasuk juga salah satunya ya sudah berpikir juga kita tentang ya. Selanjutnya mengenai izin juga secara teknis ya di pemerintah kota dalam hal ini di PTSP, ya. Nah, jadi kalaupun juga itu ya itu di pemerintah kota namanya. Kalau kita di kebijakan baik perda ataupun juga tentang alokasi anggaran yang kita sepakati bersama di pembahasan APBD. Berarti sama sekali tidak diketahui berarti ya? Diketahui kan baru-baru Komisi 2 turun ya memastikan tentang keberadaan ya beberapa gerai yang ada Anomar Pak. ya Anomar dan sebagainya. Ini kan juga kemarin teman-teman dari DPR sudah turun di lapangan dan mengklarifikasi, menanyakan ya tentang berapa banyak ya. Saya rasa Komisi 2 sudah 3 koordinasi kepada kami untuk menyampaikan ini. Hasil dari Komisi 2 apa? Ya makanya kan sudah. Kita sudah disampaikan dari publik ya sebagian, tapi bahwa itu akan disampaikan ke pimpinan dan akan disampaikan ke publik. Tapi dengan adanya masalah ini seperti apa ke DPR dan untuk atau mungkin melakukan turun lapangan lagi? Turun lapangan sudah, RDP sudah. Ya setelah kasus ini. Iya makanya kan ini kita serahkan ke lembaga hukum yang berlaku. Praduga hukum yang tidak bersalah, praduga hukum tidak bersalah itu sudah kita kedepankan. Karena ini saya rasa sudah masuk di ranah hukum seperti yang disampaikan Pak Ali tadi bahwa ini kita serahkan. Ya, bahwa fungsi tugas kita itu tetap berjalan. Tidak ada yang menghalangi kita untuk melaksanakan aktivitas tugas dari fungsi yang melekat kita. Saya rasa itu ya. Pak, DPR sudah pernah dipanggil juga ya Pak, jaksa belum? Kita tidak. Oh, belum. Pak Wali saja penegasan bahwa investasi tidak pemerintahan tetap jalan. Kami dari Forkop tidak kota hanya menguatkan saja, memberikan support mental kepada teman-teman di Forkopimda bahwa tetap jalan dan pemerintahan agar berimbang. Ini saran kami. Terima kasih. Juga sudah bagian dari usulan pemerintah kota ya, yang sinkron bekerja sama dengan teman-teman dari TNI. Ya, jadi kalau sudah diatur itu disepakati bersama. Ya, dan itu melalui perencanaan dan penganggaran yang sudah sesuai mekanisme. Ya. Saya sepertinya Pak. Ya. Soal apa? Akan teman-teman media konfirmasi ke pihak penyidik ya, dalam hal ini di Kejaksaan Tinggi. Kemudian yang kedua, masalah investasi ya, apakah ada ASN lagi akan terlibat? Saya tidak dalam konteks bisa menjawab itu karena saya bukan penyidik ya. Kita berharap tidak ada lagi ya. Tapi kita serahkan ke proses hukum. Tadi saya awali dengan itu. Kemudian yang ketiga,
masalah apakah ada tim. Jadi proses perizinan itu ada SOP-nya. Dan sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja OSS ya, maka sebenarnya lebih mudah dan terpantau secara online. Jadi silakan saja. Kalau untuk sisi perizinan, saya pikir pertanyaan yang ketiga itu kita sudah ada SOP, tidak perlu lagi ada penasihat hukum terkait hal ini. Yang mungkin juga kita sudah baca sendiri tentang markup itu mungkin dalam permohonan atau RAB untuk CSR ya. Jadi itu di luar APBD ya, itu CSR yang diajukan untuk permintaan ya kepada pihak mahasiswa yang sudah ada di kronologis itu. Tapi itu kan juga bukan masuk di APBD kita. APBD kita hanya menganggarkan itu sehingga ini yang menjadi diduga dari penjelasan itu mungkin bisa jadi bahwa ya pelanggaran ya. Tapi saya rasa itu di luar tanah kita ya, karena tanggung jawabnya tidak berani. Berarti tanpa sepengetahuan DPR ketika ada markup 721 juta itu? Bukan, itu kan RAB proposal ya. Jadi kalau APBD kita di perubahan itu yang 300 lebih ya, itu yang digunakan ya. Ya. Kalaupun juga bahwa ada permohonan lain, itu di luar kapasitas kita ya. Pak, total semua untuk Kampung Warna-Warni berapa? 300. 300. Ya. Cukup ya? Pegawaian apakah langsung diambil alih oleh pelaksana asisten 1? Itu saja mungkin pertanyaan dari asisten 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh Pemkot terhadap investor yang hendak masuk dengan menyetorkan sejumlah uang gitu, dan disertai ancaman bahwa jika tidak bisa tidak memberikan. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan hukum tersebut dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang selama ini ditanyakan kepada kami dari pihak media. Yang pertama, pemerintah kota menyerahkan proses hukum yang sedang terjadi atau yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepada penyidik di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua, Forkopimda Kota Kendari mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh penyidik di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kemudian yang ketiga, pemerintah kota telah menunjuk kepala bagian hukum bersama tim untuk melakukan pendampingan hukum kepada Sekretaris Daerah Kota Kendari. Yang keempat, kami juga sudah melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan menerima arahan untuk segera menunjuk pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Kendari untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian. Nah, dalam hal ini kami sudah menunjuk asisten bidang ekonomi dan pembangunan atau asisten 2 Ibu Susanti Esos sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Kendari dengan waktu penunjukan terhitung mulai hari ini sampai 7 hari ke depan, jadi berlaku selama 7 hari. Dan yang kelima, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di Kota Kendari tetap berjalan normal dengan dukungan penuh dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.